Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Dea Ayu Puspita. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan. Tujuan saya untuk membuat video pembelajaran ini adalah untuk memenuhi tugas saya di mata kuliah akuntansi pemerintah. Nah, bab yang akan saya bahas adalah bab yang kedua tentang pencatatan keuangan negara. Dengan dosen pengampu Bapak Syarizal Hidayat, SEMAK. Baiklah, tidak usah lama-lama. Langsung saja kita bahas pembahasan kita yang bab kedua. Pembahasan yang pertama yang kita bahas adalah pengertian keuangan negara. Nah, dalam undang-undang yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sementara berdasarkan penuturan Suparmuko tahun 2000, dikatakan bahwa keuangan negara yaitu bagian dari disiplin ilmu perekonomian yang belajar mengenai kegiatan pemerintah di sektor ekonomi dan juga penerimaan dan pengeluaran keuangan yang mempunyai pengaruh besar kepada sektor perekonomian tersebut. Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang mengatur tentang keuangan negara ini menyatakan bahwa keuangan negara merupakan semua hak dan kewajiban negara yang bisa dinilai dari uang dan juga barang yang bisa menjadi milik negara sehubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selain definisi, kita juga harus dapat mengetahui apa sih tujuan dan manfaat keuangan negara. Jadi tujuan keuangan negara adalah untuk menjaga dan menjamin eksistensi negara dan membiayai pengelolaan negara untuk mewujudkan kesejahteraan. Nah, semua negara dikelola secara tertib, sesuai, dan taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dan akuntabel. Sementara dari sisi manfaat keuangan negara yaitu keuangan negara bisa dialokasikan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan. Produktivitas ekonomi suatu negara sangat layak untuk diperhatikan karena ekonomi ini dihitung dari suksesnya suatu program dalam menyelesaikan suatu masalah ekonomi. Selanjutnya adalah pendekatan keuangan negara. Ada pendekatan yang dilakukan dalam upaya merumuskan keuangan negara yang terdiri dari beberapa sisi sebagai berikut. Yang pertama adalah objek. Bahwasannya keuangan negara ini meliputi semua hak dan kewajiban milik negara yang dinilai dengan uang, kebijakan, kegiatan yang termasuk di dalamnya bidang moneter, fiskal, hingga kekayaan negara yang dikelola dan dipisahkan. Dan semua hal yang berupa barang dan uang ini bisa menjadi milik negara dengan pelaksanaan hak dan juga kewajiban tersebut. Yang kedua adalah subjek. Sementara dari sisi subjek sendiri memiliki maksud bahwa keuangan negara yang terdiri dari semua objek yang dikuasai oleh negara, baik di pemerintah pusat dan daerah, memiliki kaitan yang erat dengan keuangan negara. Yang ketiga adalah proses. Keuangan negara adalah semua kegiatan yang memiliki kaitan erat dengan pengelolaan objek keuangan negara yang berasal dari perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan juga pertanggungjawaban pemerintah. Dan yang keempat adalah tujuan. Nah, keuangan negara berdasarkan tujuan mempunyai arti bahwa semua kegiatan dan juga kebijakan yang memiliki hubungan hukum dan memiliki kaitan erat atas kepemilikan serta penguasaan objek dari keuangan negara. Selanjutnya adalah standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Standar akuntansi pemerintah atau SAP yang dahulu berbasis dengan kas, sekarang dirubah menjadi standar yang berbasis akrual. Standar akuntansi ini mencatat pendapatan dan juga belanja serta pembiayaan dengan basis kas. Selain itu, pengakuan akan aset, utang, dan juga ekuitas dana yang menggunakan basis akrual menjadi standar dari akuntansi pemerintah. Basis akrual ini akan mencatat semua penggunaan basis kas pada periode pelaksanaan anggaran ini diakui ketika kas masuk di dalam kas negara dan juga pencatatan belanja juga diakui ketika kas keluar dari kas negara. Setiap periode harus dilakukan penyesuaian guna mencatat belanja harta tetap yang dilakukan di periode pelaksanaan. SAP basis akrual.
SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui bahwa pendapatan, utang, aset, dan juga ekuitas di dalam pelaporan finansial dengan menggunakan basis akrual dan mengakui bahwa pendapatan dan belanja serta pembiayaan di pelaporan pelaksanaan anggaran dengan basis yang sudah ditetapkan oleh APBN dan APBD. Hal ini tertuang di Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 8. Kelebihan dan kekurangan SAP basis akrual adalah yang pertama, beban akan diakui ketika melakukan transaksi dengan penyajian informasi yang diberikan cukup terpercaya. Yang kedua, pendapatan akan diakui ketika transaksi terjadi dengan informasi yang terpercaya meski belum ada kas yang masuk. Yang ketiga, penerimaan dan pembayaran akan masuk ke dalam masing-masing akun sesuai dengan transaksi tersebut. Yang keempat, peningkatan pendapatan perusahaan terjadi disebabkan kas yang belum diterima dan hal ini diakui ke dalam pendapatan. Dan yang kelima adalah laporan keuangan bisa menjadi pedoman dalam menentukan langkah kebijakan. Yang keenam, laporan keuangan bisa diperbandingkan dengan entitas lainnya. Sementara, untuk kekurangan dari akuntansi berbasis akrual ini adalah yang pertama, biaya yang belum dibayarkan akan dicatat sebagai biaya yang bisa mengurangi pendapatan di dalam kas. Yang kedua, resiko pendapatan yang tidak tertagih bisa mengurangi pendapatan pada laporan keuangan. Yang ketiga, perkiraan pelunasan kas tidak bisa diprediksi. Pembahasan selanjutnya adalah uraian mengenai laporan SAP berbasis akrual. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang menggunakan SAP berbasis akrual ini, terdapat berbagai macam laporan yang memiliki fungsi berbeda-beda, dan uraian laporan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah laporan realisasi anggaran. LRA yang merupakan singkatan dari laporan realisasi anggaran ini akan menampilkan ikhtisar sumber, alokasi, dan juga pemakaian dana keuangan yang dikelola pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Laporan ini akan menampilkan perbandingan anggaran dan juga realisasinya dalam satu periode laporan tersebut. Yang kedua adalah laporan perubahan sisa anggaran lebih. Laporan ini akan menyajikan informasi mengenai kenaikan dan juga penurunan saldo anggaran lebih pada tahun pelaporan yang akan disandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan ini menginformasikan penggunaan dana yang tersisa guna menutup anggaran yang kurang agar bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga adalah neraca, menampilkan entitas pelaporan mengenai kewajiban, aset, ekuitas pada periode tertentu. Unsur yang mengatur ke dalam neraca tersebut memiliki fungsi sebagai berikut. A. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh pemerintah dari peristiwa masa lalu yang memberikan manfaat di sektor ekonomi dan juga sosial yang bisa membantu pemerintah di masa depan. Yang B, kewajiban merupakan utang yang terjadi karena peristiwa masa lalu yang diselesaikan dari aliran sumber daya ekonomi pemerintah. Yang C, ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah yang menjadi selisih antara aset dan juga kewajiban pemerintah tersebut. Nah, yang keempat adalah laporan operasional. Laporan ini akan menampilkan ikhtisar sumber daya ekonomi yang akan menambah ekuitas di mana pemerintah pusat atau daerah akan mengelola ekuitas tersebut. Hal ini tentu saja untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintah di dalam satu periode laporan. Yang kelima, laporan arus kas. Laporan arus kas tersebut menampilkan informasi yang laporan berhubungan dengan kas dan juga aktivitas operasi, investasi, dan juga pendanaan. Unsur yang terdapat di dalam laporan arus kas ini adalah A. Penerimaan kas merupakan semua aliran kas yang masuk ke dalam bendahara umum negara dan daerah. Yang B. Pengeluaran kas yaitu semua kas yang keluar dari bendahara umum negara dan daerah. Kemudian yang keenam, laporan perubahan ekuitas. Laporan ini akan menampilkan informasi mengenai kenaikan dan penurunan ekuitas pada laporan tahunan. Yang ketujuh adalah catatan atas laporan keuangan. Sebuah laporan yang akan meliputi penjelasan secara naratif dan juga rincian yang terdapat di dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, laporan operasional, dan juga laporan perubahan ekuitas dan juga neraca serta arus kas. Catatan ini akan menyajikan informasi yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan tersebut. Pembahasan yang terakhir adalah penerapan SAP akrual.
Dampak perubahan akuntansi berbasis kas menuju akuntansi dengan basis akrual ini berpengaruh kepada proses pencatatan dan laporan keuangan yang dihasilkan di sektor akuntansi pemerintah. Akuntansi pemerintahan sendiri adalah proses pencatatan dan juga penerapan kas yang masuk ke dalam akuntansi anggaran. Praktis transaksi tertentu dengan penerapan basis kas masih dilakukan. Dampak positif dari penerapan ini adalah memberikan dukungan kepada manajemen kinerja yang bersinergi dengan manajemen keuangan sehingga pembiayaan dan juga alokasi sumber daya ekonomi menjadi lebih baik. Begitu pula dengan peningkatan laporan keuangan dan fasilitas dalam manajemen aset dan kas. Keuangan yang sudah dicatat dengan basis akrual tersebut akan memberikan kemudahan kepada pemerintah yang bisa membandingkan antara sumber daya ekonomi, kinerja, keuangan, hingga arus kas yang tercatat di entitas pemerintahan tersebut. Sistem ini bisa mengevaluasi kemampuan pemerintah guna mengeluarkan dana kegiatan dalam pemenuhan kewajiban dan komitmennya. Baiklah, itu adalah penjelasan yang dapat saya sampaikan kepada kalian yang menonton video saya mengenai pencatatan keuangan negara. Demikian, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga video saya bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.